Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perubahan fisiologi dan psikologi pada masa nifas. Fisiologi ibu nifas pada sistem reproduksi. Uterus. Segera setelah lahirnya plasenta, uterus akan segera berkontraksi. Pada payudara, selama 9 bulan kehamilan jaringan payudara tumbuh dan menyiapkan fungsinya untuk menyediakan ASI. Vagina. Setelah 3 minggu, vulva dan vagina akan kembali kepada keadaan tidak hamil dan rugai dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali. Sementara labia menjadi lebih menonjol. Involusi uterus merupakan suatu proses di mana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil dengan berat yaitu 60 gram. Lochea adalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas. Terdapat 4 jenis yaitu Lochea rubra, sanguinolenta, serosa, dan alba. Perineum. Segera setelah melahirkan, pada postpartum hari ke-5, perineum sudah mendapatkan kembali sebagian tonusnya, sekalipun tetap lebih kendur daripada keadaan sebelum hamil. Perubahan pada sistem pencernaan yaitu terjadi pada nafsu makan, mortalitas, serta pengosongan usus, yaitu tonus otot usus menurun selama proses persalinan dan awal masa pasca partum. Perubahan pada ibu nifas pada sistem perkemian yaitu kesulitan buang air kecil. Karena terdapat spasme sphincter dan edema leher kandung kemih setelah mengalami kompresi atau tekanan antara kepala janin dan tulang pubis selama persalinan berlangsung. Kadar steroid menurun sehingga menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Fungsi ginjal kembali normal dalam waktu 1 bulan setelah wanita melahirkan. Urin dalam jumlah yang besar akan dihasilkan dalam waktu 12-36 jam sesudah melahirkan. Kesulitan buang air kecil pada ibu postpartum antara lain odema trigonium, diaporesis, serta depresi dari sphincter uretra. Fisiologi ibu nifas pada sistem muskuloskeletal, dinding perut dan peritoneum venus, ligamen-ligamen diafragma pelvis serta fascia yang meregang pada waktu persalinan secara berangsur-angsur akan kembali sempurna pada 6-8 minggu setelah persalinan. Kulit abdomen yang melebar dan mengendur sampai berminggu-minggu disebut striae. Striae pada dinding abdomen tidak dapat menghilang sempurna melainkan membentuk garis lurus yang samar. Perubahan pada ligamen. Ligamen retundum menjadi kendor mengakibatkan letak uterus menjadi retrofleksi. Simfisis pubis merupakan penyebab utama morbiditas maternal dan kadang-kadang penyebab ketidakmampuan jangka panjang. Fisiologi ibu nifas pada sistem endokrin. Oksitosin dikeluarkan oleh glandula pituitari posterior dan bekerja terhadap otot, uterus, dan jaringan payudara. Estrogen. Setelah persalinan terjadi penurunan kadar estrogen sehingga aktivitas prolaktin meningkat, sehingga mempengaruhi kelenjar mamai dalam menghasilkan ASI. Fisiologi ibu nifas pada sistem hematologi dan hemoglobin. Selama 72 jam pertama setelah bayi lahir, volume plasma yang hilang lebih besar dari sel darah yang hilang. Penurunan volume plasma dan peningkatan SDM dikaitkan dengan peningkatan hematokrit pada hari ketiga sampai hari ke-7 pp. Sel darah putih. Leukosit normal pada kehamilan rata-rata adalah 12.000 per milimeter kubik. Selama 10-12 hari pertama, pp nilai leukosit antara 20.000 dan 25.000 per milimeter kubik. Neutrofil merupakan sel darah putih yang paling banyak.
Tanda-tanda vital. Temperatur. Dalam 24 jam postpartum, suhu badan akan naik yaitu 37,5 sampai 38 derajat Celcius akibat dari kerja keras waktu melahirkan, kehilangan cairan dan kelelahan. Biasanya pada hari ketiga suhu badan naik lagi karena ada pembentukan air susu ibu. Bila suhu tidak turun, kemungkinan adanya infeksi pada endometrium. Tekanan darah. Tekanan darah biasanya tidak berubah. Tekanan darah tinggi pada saat postpartum menandakan terjadinya preeklamsi postpartum. Nadi. Denyut nadi normal pada orang dewasa yaitu 60-80 kali per menit. Denyut nadi sehabis melahirkan biasanya akan lebih cepat. Denyut nadi yang melebihi 100 kali per menit harus waspada kemungkinan terjadi dehidrasi, infeksi, atau perdarahan postpartum. Sistem pernafasan. Frekuensi pernapasan normal pada orang dewasa adalah 16-24 kali per menit. Bila pernapasan pada masa postpartum menjadi lebih cepat dari orang dewasa biasanya, kemungkinan ada tanda-tanda shock. Sistem kardiovaskuler. Pembuluh darah. Jantung akan hilang tiba-tiba. Untuk volume darah, tergantung pada kehilangan darah selama melahirkan, mobilitas dan pengeluaran cairan ekstravaskuler atau edema fisiologi, serta denyut jantung. Segera setelah melahirkan denyut jantung, volume sekuncup dan curah jantung meningkat bahkan lebih tinggi selama 30-60 menit. Adaptasi psikologi pada masa nifas. Fase taking in adalah periode ketergantungan yang berlangsung dari hari ke-1 sampai ke-2 setelah melahirkan. Pada saat itu, fokus perhatian ibu terutama pada dirinya sendiri. Fase taking hold. Periode ini berlangsung pada hari ke-2 sampai ke-4 postpartum. Ibu menjadi perhatian pada kemampuannya menjadi orang tua. Ibu berkonsentrasi pada pengontrolan fungsi tubuhnya. Ibu berusaha keras untuk menguasai keterampilan perawatan pada bayinya, dan pada masa ini ibu biasanya agak sensitif. 3 adalah fase letting go, terjadi setelah ibu pulang ke rumah dan sangat berpengaruh terhadap waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarga. Pada periode ini umumnya terjadi depresi postpartum. Keadaan abnormal pada psikologi ibu nifas. 1. Baby blues atau postpartum blues merupakan suatu fenomena psikologi yang dialami oleh ibu dan bayinya. Biasanya terjadi pada hari ketiga sampai kelima postpartum. 2. Depresi postpartum bisa ditandai dengan keadaan sedih, galau, tak bahagia, susah, atau kehilangan semangat hidup. Gejala akan tampak pada bulan pertama setelah melahirkan hingga bayi berumur 1 tahun. 3. Postpartum psikosis. Gejalanya adalah halusinasi, gangguan saat tidur, serta perilaku yang kurang wajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.